Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik yang saya cintai. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi, belajar bersama mengenai amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Jika kita sebagai seorang umat muslim menginginkan untuk, dan sudah sepantasnya tentunya, untuk mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu kita perlu untuk mengetahui apa saja hal-hal yang disunnahkan di dalam agama, apa saja hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama atau terlebih pada saat bulan suci seperti bulan ini. Sudah barang tentu ada serangkaian kesunahan-kesunahan yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak kesunahan yang diajarkan Nabi adalah yang pertama membaca Al-Quran. Setiap malam pada bulan Ramadan, Nabi didatangi malaikat Jibril untuk belajar bersama, untuk mendaras Al-Quran bersama. Sehingga tidak heran jika di seantero jagat, terutama di negeri kita tercinta Indonesia, ketika bulan Ramadan tiba, ada banyak orang-orang saling bersahut-sahutan membaca Al-Quran, baik itu di masjid, di surau, di madrasah, atau bahkan di rumah dan di tempat-tempat yang lain. Salah satu di antara mereka membaca dan yang lain mendengarkannya atau menyimaknya. Ini sejatinya adalah tabarruk, ini sejatinya adalah ittiba'us sunnah, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW pada belasan abad yang lalu. Di samping membaca Al-Quran, dalam hadis juga dikisahkan bahwa Nabi itu adalah ajwa dan nas. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi akan semakin meningkat berkali-kali lipat ketika bulan Ramadan telah tiba. Sehingga membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, itu termasuk amalan sunnah yang diajarkan dan juga diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, amalan yang disunnahkan itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail dalam arti menghidupkan malam bulan Ramadan. Ada hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Di sini tidak dibatasi baik malam ataupun siangnya ya. Man qama ramadhan imanan wa ihtisaban. Seraya beriman kepada Allah dan semata-mata mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail diantaranya adalah dengan melaksanakan salat tarawih. Dulu pada zaman Nabi, termnya, istilahnya memang adalah qiyamul lail begitu saja secara umum. Kemudian ungkapan tarawih diambil dari Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi beristirahat di setiap beberapa rakaat salatnya. Sehingga term tarawih, salat tarawih ini menjadi semakin familiar di telinga kita, terlebih sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dan di antara amalan sunnah lainnya itu adalah i'tikaf. I'tikaf adalah termasuk salah satu amalan sunnah yang diajarkan, dicontohkan, dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, dari sekian banyak kesunahan yang dianjurkan, kita akan membahas lebih jauh tentang i'tikaf. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan berbicara mengenai beberapa hal yang berkait kelindan dengan masalah i'tikaf. Mulai dari pengertian. Apa itu pengertian i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf adalah menetapi sesuatu. Ya, secara bahasa i'tikaf adalah menetapi sesuatu. Al-iqamatu 'ala syai'i min khairin aw syarrin. Baik itu baik ataupun tidak baik. Ini secara umum, secara bahasa. Namun i'tikaf yang dikehendaki dan dimaksud di dalam term agama kita, dalam term syariat kita adalah iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Jadi i'tikaf yang dimaksud adalah diam di masjid, tinggal di masjid, menetap di masjid dalam waktu tertentu
dengan karakteristik tertentu, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya beliau meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu dibagi menjadi 3 jumlahnya, jumlah Ramadan, bulan Ramadan dibagi menjadi 3 misalnya, maka kita akan menemukan 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Nabi senantiasa beriktikaf. Karena Rasulullah ya'takifu. Nabi senantiasa beriktikaf pada 10 hari bulan Ramadan. Dan ini dilakukan oleh Nabi tentu selain memang kesunahan, juga dalam rangka menyambut malam yang sangat mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan boleh beriktikaf selain di masjid? Maka ini ada beragam pendapat ulama. Menurut madhab Hanafi dan qaul qadimnya madhab Imam Syafi'i, bagi perempuan diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk beriktikaf walaupun di rumah sendiri. Nah, iktikaf memang berarti menempati masjid dengan niat ibadah, ya. Jadi perlu niat. Jadi nawaitul i'tikafa kalau dilafazkan, niat itu tempatnya dalam hati. Namun andai kata dilafazkan, kira-kira nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, i'tikaf memang berarti menempati masjid atau berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Namun mari kita lihat, ibadah apa saja yang biasa kita lakukan saat i'tikaf. Saat i'tikaf, seyogianya orang-orang membaca Al-Quran, ya. Kemudian dia melakukan salat sunnah, kemudian dia bertasbih, lalu dia bertahmid, kemudian dia mengagungkan Allah dengan tahlil dan dengan zikir-zikir lainnya. Pada masa pandemi seperti saat ini, kita tidak terhalang untuk melakukan beragam aktivitas baik tadi, mulai dari membaca Al-Quran, salat sunnah, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca zikir, betapapun dilakukan tidak di dalam masjid. Jadi pada masa pandemi seperti saat ini, beriktikaf adalah bisa diganti dengan melakukan serangkaian amal baik tadi walaupun tidak dilakukan di masjid. Betapapun pada dasarnya iktikaf harus dilakukan di masjid, tetapi serangkaian ibadah yang biasa dilakukan di masjid saat kita iktikaf pun bisa juga kita lakukan walaupun di rumah sendiri. Kenapa? Karena beriktikaf pada masa pandemi tentu ada 1-2 hal yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya dengan berangkat ke masjid, berkerumun di masjid, bersama-sama dengan orang di masjid, kita dianjurkan untuk menghindari terlebih dahulu. Tetapi ibadah atau ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang yang beriktikaf di masjid itu tetap masih bisa kita laksanakan betapapun tidak di masjid, alias betapapun dilaksanakan di rumah kita sendiri. Jadi khusus pada Ramadan kali ini kita bisa mengambil substansi ibadah-ibadah yang biasa dilakukan saat i'tikaf di masjid tanpa mengurangi kesakralan ibadah tersebut. Insya Allah kita tetap mendapatkan pahala yang melimpah karena kita mengikuti sabda Nabi yang lain, yaitu la dharar wala dirar. Jangan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan atau hal yang mengundang bahaya, dan juga jangan menimbulkan bahaya yang berpotensi akan menebar kepada orang lain. Ya, itu adalah sebagai upaya kita untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ini nilainya ibadah. Dan ini sama dengan kita merepresentasikan atau mengaktualisasikan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa hal perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah ada syarat-syarat i'tikaf. Ya, yang pertama niat. Yang membedakan niat adalah, mohon maaf maksud saya, niat adalah sebagai garis pembeda antara aktivitas yang bernilai ibadah dengan aktivitas yang bernilai non ibadah. Orang masuk masjid kemudian duduk tanpa niat, boleh-boleh saja.
tidak ada dosa baginya. Betapapun menurut sebagian pendapat hukumnya adalah makruh, kecuali dia sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian ada orang masuk ke masjid, duduk, kemudian diniati i'tikaf, maka duduknya tidak hanya bersifat jaiz, tidak hanya berhukum boleh, melainkan dia mendapatkan nilai pahala dari duduknya di masjid itu. Belum lagi nanti pahala dia bertasbih, belum lagi dia pahalanya tahlil, baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, syarat i'tikaf adalah niat, ya. Niat adalah pembeda antara aktivitas yang bernilai ibadah dengan aktivitas yang bernilai non ibadah. Yang kedua, orang i'tikaf tentu harus berdiam diri di dalam masjid. Jadi dalam aktivitas i'tikaf, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, harus dilakukan di dalam masjid. Sehingga bagi seorang yang sedang beriktikaf tidak diperkenankan untuk keluar dari masjid kecuali untuk ada uzur. Misalnya kebelet pengen ke kamar mandi, ada kebutuhan, silahkan. Kemudian dia kembali lagi ke masjid, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang beriktikaf. Selanjutnya, iktikaf itu ada iktikaf sunnah dan ada iktikaf wajib. Bagaimana iktikaf wajib? Ya tentu iktikaf wajib adalah iktikaf yang atas dasar nazar. Semisal, kalau saya naik kelas maka saya bernazar untuk beriktikaf pada malam-malam bulan Ramadan. Maka iktikaf yang pada semula hukumnya adalah sunnah menjadi wajib. Kenapa? Karena dia punya nazar. Karena dia punya janji untuk melaksanakan salah satu ritual ibadah tertentu, ya. Kemudian yang dilakukan i'tikaf sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bisa salat sunnah, kemudian bertasbih, bertahmid, membaca Al-Quran dan membaca zikir-zikir yang lain. Di sini perlu juga kita ketahui bersama ada beberapa hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Pertama, misalnya gila atau pingsan. Gila atau pingsan itu bisa membatalkan i'tikaf. Kemudian mabuk dengan disengaja itu juga bisa membatalkan i'tikaf. Murtad itu bisa membatalkan i'tikaf. Keluar dari masjid dengan menyengaja, tentu itu akan menyebabkan i'tikafnya menjadi batal. Dalam keadaan pandemi seperti semacam ini, mungkin kita terbatas untuk bisa berada di masjid dalam waktu yang lama, namun nilai-nilai baik, ritual-ritual baik yang biasa kita lakukan saat kita beriktikaf di masjid tetap bisa kita lakukan, tetap dapat kita amalkan betapapun kita tetap berada di rumah. Ya, beriktikaf dari rumah tidak mengurangi sedikit pun keistimewaan dan pahala yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang amalan sunnah lain diantaranya adalah sedekah yang insya Allah akan kita bahas lebih jauh pada minggu yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.